kondisi jalan di beberapa titik di Muara Gusik. Kondisinya seperti ini dan ada beberapa titik yang cukup parah. Halo sahabat Aryan, yuk ikuti perjalanan Aryan menelusuri Jalan Trans Kalimantan. Kita mengawali perjalanan kita dari Kecamatan Silukngurai menuju Simpang 3 Rimba Ayu. Yuk ikuti perjalanannya sahabat Aryan. Sekarang setelah kita melalui jalur di lingkungan Kecamatan Muara Pahu, kita sudah berada di perbatasan di Kecamatan Silukngurai. Saat ini kita sudah sampai di perbatasan Kampung Sangsang atau Desa Sangsang. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita masuk ke desa berikutnya. Ini juga jalan provinsi. Perjalanan kita sudah masuk di desa Kampung Muhur, dan desa Kampung Muhur ini berada di jalan poros Trans Kalimantan. Nah, kalau ke arah kanan kita ke arah Kutai Barat. Nah, kalau kita ke arah kiri kita ke arah Tenggarong atau Kota Kartanegara, Samarinda. Menyusuri jalan Trans Kalimantan. Setelah kita melewati Kecamatan Silukngurai di Jalan Poros Trans Kalimantan ini, perjalanan terus kita lanjutkan. Arah ke depan ini kita akan menuju ke wilayah Kecamatan Jempang, di mana di jalur ini kita akan menjumpai satu lingkungan pemukiman, yakni yang disebut Kem Baru, di mana di Kem Baru ini terdapat lingkungan pemukiman yang cukup padat dan termasuk pusat perekonomian di jalur Trans Kalimantan ini. Setelah itu kita akan menuju ke Simpang 3 Tanjung Isui. Setelah kita melewati Simpang Tanjung Isui, kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tenggarong. Dan ini adalah jalan Trans Kalimantan menuju ke Kutai Kartanegara, Tenggarong, ke Samarinda. Kita berada di Kecamatan Jepang. Kondisi jalan di beberapa titik di setelah Kecamatan Jempang, banyak jalan yang rusak sehingga kecepatan kendaraan tidak bisa maju. Dengan kondisi seperti ini, kendaraan 20 km per jam. Kita boleh melewati beberapa puluh kilometer. Saat ini kita masuk ke wilayah perbatasan di Kampung Bekokong. Nah, disinilah lokasi jalur transportasi Trans Kalimantan yang sering digunakan transportasi jasa transportasi untuk pengguna jalan, di mana di Kampung Bekokong ini terdapat banyak jalan-jalan yang rusak atau berlubang, sehingga kecepatan
kendaraan harus dikurangi atau dikurangkan. Seperti yang kita jumpai ini, sebelumnya juga kita melalui kondisi jalan seperti ini yang harus berhati-hati. Sekarang kita berada di Tanjung Lesri dan Tenggarong. Melewati kampung atau menuju ke kampung Tanjung Lesri yang ada di sisi lain. Dan ternyata di sini kita ada akses menuju ke Tanjung Lesri. Setelah kita menelusuri jalan Selat Kalimantan, melewati kantor petinggi atau kantor kepala desa Mukokong. Wilayah Kutai Barat. Ternyata jalan-jalan yang rusak dulu sehingga banyak yang melakukan perbaikan. Saat ini kita sudah sampai perbatasan Bekokong. Setelah kampung Bekokong nanti kita akan menjumpai desa Resak kalau tidak salah ya. Baik. Seperti ini. Nah, ini beberapa titik jalan-jalan yang terdapat. Sekarang kita mengarah ke jalan menuju ke Resak atau kampung Resak, desa Resak. Kita menemukan beberapa titik jalan seperti ini yang dalam keadaan rusak. Keadaannya seperti ini, dapat hati-hati, keselamatan bisa terganggu, terancam. Keadaan jalan yang cukup besar, parah, jalan Kalimantan. Di kilometer 212 Samarinda dari arah Samarinda. Yang kondisi jalan yang rusak seperti ini, pengendara harus hati-hati. Di depan sana juga masih terdapat jalan yang rusak dan dapat kita lalui lagi. Kondisinya seperti ini. Kondisi jalan seperti itu di Jalan Trans Kalimantan di kilometer 201 Samarinda.
rusak parah seperti ini. Untuk membuat kendaraan harus ekstra hati-hati, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Inilah jalan Trans Kalimantan di kilometer 200-an Samarinda Merak, tepatnya di sekitaran Desa Resak. Untuk lebih berkonsentrasi, kita cukupkan dulu dokumentasi ini. Mendekati jalan. Potret jalan Trans Kalimantan kilometer 200-an Samarinda Pantai Barat. Dan masih banyak lagi jalan-jalan seperti ini. Ekopay, Desa ada Desa Prian, kemudian Desa Lebak Mantan dulu, Lebak Ilong, dan Desa Muara Leka. Jadi Desa Lesat, Prian, Muara Leka, Lebak Ilong, dan arah Kota Baru. Ya, sekarang kita jalan-jalan kita melalui Desa Kokok, kita melintasi kantor Desa Masak atau kantor kepala kampung Masak. Catatan Boman. Saya masuk wilayah Kecamatan Boman yang berbatasan dengan Jepang.
Perjalanan kita lanjutkan setelah kita melewati Kampung Betokong, Kampung Resa. Sekarang kita berada di perbatasan Kampung Resa dengan Kampung Simpang Penawai, Muara Kedang. Dari Simpang Penawai Muara Kedang, Kecamatan Bongan, Kutai Barat, kita lanjut perjalanan lagi menuju ke jalur Trans Kalimantan ke arah Garong Samarinda. Masih berada di wilayah Kecamatan Bongan. Setelah kita melintasi Simpang Muara Kedang, Kecamatan Bongan, menjumpai kembali jalan-jalan yang rusak seperti ini. Dan kita coba ada yang masih lagi. Ini harga ya. Setelah kita melewati Kampung Kurkur, kita melaju lagi mengarah ke jalur Trans Kalimantan. Namun sebelumnya kita berada di Simpang 3 di Kampung Tanjung Sari. Sini, Kampung Tanjung Sari masih berada di Simpang 3. Perjalanan kita lanjutkan lagi menuju Garong. Kita akan melalui desa-desa yang berada di Kabupaten Kota Kartanegara. Pertama kita desa yang berada di wilayah Kota Kartanegara, yaitu Desa Krian, Desa Muara Lega, Desa Ngebilang, Desa Kecamatan Tiga, Desa Kecamatan Dua, Kecamatan 1, Kecamatan 4, dan Kecamatan Simpang 3 ke arah Kota Bangun dan ke arah Garong. Kita sekarang posisi masih berada di wilayah Kutai Barat. Sekarang kita seperti ini kondisinya, yang harus lebih hati-hati lagi. Setelah kita melalui beberapa desa di wilayah Kecamatan Bongan, sekarang kita melintasi kantor camat dan terus kita melaju ke arah melalui wilayah Kutai Kartanegara. Desa pertama kita jumpai nantinya di wilayah Kutai Kartanegara adalah Desa Pria, Desa Muara Lega, Desa Silam, Kota Nosudika, Kota Bendua, Kota Besar, Kota Bendua, dan Selang.
wilayah KL PPU. Dan kita terus mengikuti jalan Poros Kalimantan menuju ke negara dan pemerintah. Sekarang kita masih berada di jalur Jalan Trans Kalimantan setelah kita melewati Polsek Bungan. Kita melintasi atau melewati Bank BPD. Jalur yang kita dapat jalan Resak 3 di sekitar jalan ini terdapat perusahaan sawit dan perusahaan batu bara. Melintasi di jalan Kalimantan. Beristirahat. Kita berada di warung atau kedai Andika, di mana warung kedai Andika ini letaknya di Jalan Poros Kutai Kubar yang berada di Resak 3. Dan setelah kita melalui Kampung Resik 3, kita melewati Desa Jampuk. Dan kemudian kita masuk ke wilayah Kampung Muara Gusik ya. Kampung Muara Gusik. Sekarang kita masuk di Kampung Muara Gusik di Jakarta. Nah, setelah Muara Gusik kita nanti wilayah pendekatan negara kalau tidak salah di Pesat. Baik sahabat, kita lanjut. Dan di jalur ini banyak terdapat jalan-jalan yang rusak seperti ini. Kita lanjut lagi sahabat Aryan. Setelah kita melewati perbatasan Kampung Jampuk, kita sekarang melewati Kampung Gusik. Ada kantor kepala kampung dan masjid yang kita lalui. Di jalur desa atau Kampung Muara Gusik ini terdapat beberapa titik jalan yang rusak. Jalan rusak yang sudah diperbaiki untuk tambal sulap. Kami jumpa lagi jalan-jalan rusak seperti ini.
Inilah kondisi jalan di beberapa titik di Muara Gusik. Kondisinya seperti ini dan ada beberapa titik yang cukup parah. Mungkin sih ada seperti ini. Sekali lagi di Desa Muara Gusik. Titik yang berkondisi jalan seperti ini. Beberapa kategori yang bagus dan kita menemui lagi jalan-jalan yang rusak, berlubang, keadaan seperti ini. Bahkan pun hati-hati ya. Setelah kita melewati Kampung Muara Gusik yang berada di wilayah Kutai Barat, sekarang kita masuk ke wilayah Kutai Kartanegara di Desa Prian. Nah, Desa Prian ini jalan ini yang rusak-rusak, masih terdapat Muara Gusik, tapi yang di Kampung Muara Gusik sepanjang perjalanan di Trans Kalimantan di wilayah Kampung Gusik hampir 80% jalannya sangat parah. Ini seperti ya. Jalan mulai sebelumnya ini juga Muntai Cilong itu masuk di wilayah Kecamatan Muara Gusik. Setelah lepas Cilong ketemu simpang Muara Muntai, kita terus menyusuri jalur Trans Kalimantan ini. Kita akan melewati Desa Kota Bangun 3, Desa Kota Bangun 2, dan ada simpang Rimbayu. Ke arah kanan kita menuju ke arah Kendal, dan lurus dari simpang Rimbayu kita menuju ke Rimbayu, di mana Rimbayu masuk wilayah Kecamatan Kota Bangun Induk. Desa Dusun Rimbayu berada di wilayah lokasi Desa Pedangun. Saat ini kita berada di wilayah padat permukiman Desa Prian. Bagian besar jalan-jalan di Desa Prian ini sudah dalam tahap perbaikan, namun masih terdapat titik-titik jalan yang rusak seperti ini di beberapa tempat. Seperti ini kondisinya sahabat sekalian, jalan-jalan rusak kalau Trans Kalimantan.
Ini hanya sebagian saja yang terekam. Terdapat tempat perjalanan pengguna transportasi jalan darat. Setelah kita melewati jalan-jalan rusak di sepanjang jalan Desa Prian ini, sekarang kita melewati jalan yang digitalisasi, dan ini adalah kebun wisata durian saat musim durian kemarin. Di Desa Prian banyak terdapat pohon buah alami, dan kita lanjut terus perjalanan menuju ke arah Muara Leka, Bacilong, Kota Bangun 3, Kota Bangun 2, dan Simpang 3 Rimba Ayu. Inilah kondisi jalan yang sedang berproses dalam jalan sementasi. Jalan yang sudah disementasi di Desa Prian. Proses sementasi dilakukan di satu sisi jalan. Masih terdapat beberapa titik jalan-jalan yang rusak seperti ini. Ya, depannya akan terus melakukan perbaikan. Kita masih berada padat di Desa Prian, Kecamatan Muara Muntai. Desa Prian dan Desa Lempermanten ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Muara Muntai. Dua desa ini merupakan desa yang berada di sisi jalan, dan kali 11 desa lainnya yang berada di Kecamatan Muara Muntai berada di sisi atau perairan danau-danau, Sungai Mahakam, dan rawa-rawa. Baik sahabat, kita lanjut lagi menuju ke Desa Muara Leka. Masih di Desa Prian, kita berangkat, masih ada aktivitas pembangunan untuk peningkatan batu bara. Tidak dulu kasih potensi ketinggian pada dialog kapitan di keseluruhan. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan lagi dari Desa Muara Leka di arah kiri itu ke arah Desa Muara Alor yang berada di wilayah Kecamatan Muara Muntai. Ada habat, ada pesat, tulaknya halus sampai desa.
Setelah kita melewati Dusun Makmur, kita lanjut lagi perjalanan kita. Tepatnya kita berada di pusat pemukiman, pusat perekonomian Desa Kota Tiga. Kita ini ada swalayan, ada pasar desa. Di sini kita di kiri kita swalayan dan di sisi kanan ada pasar desa. Di sini satuan kemudian di Desa Kota Tiga. Kita ini adalah kantor Desa Kota Bangun Tiga. Kita melintasi perjalanan menuju arah ke Kota. Jalan di wilayah Desa Kota Bangun Dua. Ada besar jalan di lintasan ini, jalan Trans Kalimantan. Bagus. Harus mobilisasi. Di Desa Kota Bangun Dua ini ada terdapat tempat tujuan yang bisa dimiliki pensiun dan ada area di tempat sana akan kita mencapai satu tempat untuk bersantai dan istirahat sejenak. Jadi dan lintas Trans Kalimantan ini. Ada beberapa tempat dijadikan referensi untuk tempat desa di daerah ini. Istirahat atau rest area. Bagaimana tempat ini menawarkan pemandangan yang sangat indah. Setelah kita melintasi jalur Trans Kalimantan di Desa Kota Bangun Dua, kita nanti akan menjumpai Simpang 3. Perjalanan kita melintasi jalan Trans Kalimantan. Setelah kita melewati Desa Kota Bangun 3, Desa Kota Bangun 2 yang saat ini kita berada, di depan kita akan kita jumpai Simpang 3
Rimbayu. Simpang 3 Rimbayu ini masih masuk dalam jalur Trans Kalimantan ke arah kanan. Kita akan terus menuju ke Kota Samarinda, dan ke arah depan lurus kita akan ke Kota Bangun.